untuk persiapan kegiatan KSNK yang akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 4 Juni, dari tanggal 2 sinkronisasi sampai dengan 4 Juni, kita semua sudah melaksanakan simulasi yang dilaksanakan sinkronisasi kemarin dan tanggal 27 Mei, dan hari ini dan besok dijadwalkan untuk melaksanakan simulasi. Bapak dan Ibu, di grup Telegram yang sudah diikuti oleh satuan pendidikan, dinamika permasalahan yang terjadi dan dihadapi cukup beragam dan banyak, akan tetapi sebenarnya permasalahan yang terjadi sifatnya hampir mirip atau sama dengan penyelesaian yang juga sebenarnya hampir sama, yaitu kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan pendidikan saat menyiapkan servernya untuk kegiatan KSNK. Bapak dan Ibu, yang perlu untuk kita cermati pertama adalah, dan memang ini sifatnya mendadak Bapak dan Ibu, yang pertama adalah bahwa kegiatan KSNK ini menggunakan moda semi online. Dan aplikasi yang digunakan ini adalah aplikasi yang digunakan saat UNBK tahun 2019, tentunya dengan versi yang sekarang, versi yang 2021. Tapi moda yang digunakan ini adalah moda semi online. Ini yang perlu diingat oleh setiap satuan pendidikan, karena di grup Telegram sampai siang ini tadi masih ada yang bertanya apakah online atau semi online, padahal sudah cukup jelas Bapak dan Ibu. Nah, moda yang dilaksanakan adalah semi online, sehingga sekolah perlu mempersiapkan server di sekolah masing-masing secara fisik dan mempersiapkan virtual mesinnya, sama seperti UNBK yang semi online Bapak dan Ibu. Nah, untuk menyiapkan ini Bapak dan Ibu, satu, Bapak dan Ibu sudah menerima petunjuk, sebenarnya sudah ada petunjuk di website KSNK. Website KSNK ini adalah sumber informasi pertama dan resmi, dan satu-satunya yang resmi dari dari posko pusat Bapak dan Ibu ke kita, satuan pendidikan. Sebenarnya seperti itu. Sehingga acuan informasi yang pertama dan utama dan yang harus dipercaya itu adalah yang ada di website KSNK Bapak dan Ibu. Yang ada di website KSNK. Nah, informasi yang ada di website KSNK ini Bapak dan Ibu selalu ada muncul update berita atau informasi secara berkala, entah pagi, siang, sore, atau malam hari. Sehingga Bapak dan Ibu dalam menghadapi persiapan KSNK ini, yang pertama perlu diingat-ingat adalah untuk memantau selalu informasi yang ada di dashboard website KSNK, sehingga tidak perlu lagi bertanya-tanya atau tidak perlu lagi mempertanyakan hal yang sudah ada di sana. Misalnya, kapan jadwal simulasi sudah ada, apakah sudah bisa sinkronisasi atau belum, itu juga sudah ada di sana, sudah disampaikan oleh pusat. Kita punya media informasi dari sana, Bapak dan Ibu. Mohon silahkan dipantau secara berkala, bahkan setelah ini nanti simulasi, baik di hari kerja, dan mohon maaf juga di hari tanggal merah, hari Sabtu, hari Minggu, hari besar, Bapak dan Ibu. Apalagi kita sudah mendekati pelaksanaan KSNK yang sebenarnya, mohon dipantau setiap hari, pagi sekali misalnya, kemudian sore hari juga dipantau lagi. Selain juga melihat informasi yang ada di grup Telegram. Nah, sehingga jangan sampai Bapak dan Ibu ketinggalan informasi. Bapak dan Ibu, salah satu kendala yang kita hadapi kemarin adalah karena informasi ini datangnya cepat dan singkat waktunya, sehingga banyak sekolah yang mengalami kendala terlambat untuk mensikapi informasi yang ada. Salah satu contohnya kemarin yang sempat terjadi adalah masalah penempatan peserta ke server. Ada yang akhirnya siswanya tidak masuk di server, ada yang akhirnya tidak bisa mengikuti simulasi karena belum muncul di server. Padahal sudah ada tenggat waktunya untuk melakukan kelengkapan data di server. Jadi tadi adalah informasi yang ada di web KSNK menjadi
acuan kita yang utama. Ada tenggat waktunya, ada informasi yang disampaikan, ada syarat Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kendala teknis lagi yang terjadi adalah karena tadi kita menggunakan moda semi online, Bapak dan Ibu, maka kesiapan jaringan dan server ini sama dengan saat kita melaksanakan UNBK. Akan tetapi memang terjadi di sekolah proktor yang sekarang menangani ke SNK ini proktor yang baru atau belum pernah melaksanakan UNBK sama sekali. Atau memang sekolahnya belum pernah melaksanakan UNBK secara mandiri. Ini kami masih maklum Bapak dan Ibu. Tapi bagi sekolah yang sudah pernah melaksanakan UNBK mandiri dan masih ada proktor yang sebenarnya aktif di sekolah tersebut, maka kami mohon Bapak dan Ibu untuk bekerja sama, bersinergi, berkoordinasi dengan proktor yang ada di sekolah yang pernah menangani UNBK, sehingga masalah-masalah yang cukup sulit atau sulit untuk dipecahkan ini bisa dihindari Bapak dan Ibu, bisa dihindari di awal. Seperti contoh Bapak dan Ibu, karena semi online, jaringan yang untuk ke klien tidak boleh koneksi internet, Bapak dan Ibu. Nah, dan harus terpisah dengan jaringan server yang mendapatkan internet. Nah, ini basic Bapak dan Ibu, tetapi ternyata sampai dengan siang ini masih ada yang mengalami masalah seperti itu. Kemudian backup koneksi internet ini juga penting disiapkan Bapak dan Ibu. Backup yang paling mudah menggunakan tethering hotspot Bapak dan Ibu. Sehingga kalau koneksi di sekolah bermasalah untuk internetnya, maka bisa dicoba, jangan pakai tethering berhasil. Ini tadi dialami oleh beberapa rekan kita yang mengalami offline, akhirnya ganti koneksi, jadi lancar Bapak dan Ibu. Karena setting jaringan di sekolah ini bermacam-macam. Ada yang sederhana dari modem IndiHome masuk ke jaringan seperti itu ada. Tapi ada yang menggunakan mikrotik dengan pengaturan sedemikian rupa sehingga diharapkan lebih efisien. Kemudian ada juga yang menerapkan proxy Bapak dan Ibu dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang menyebabkan permasalahan di dalam jaringan UNBK. Kemudian Bapak dan Ibu, selain itu kami menyarankan server yang Bapak Ibu gunakan sebisa mungkin server ini fresh. Artinya hanya digunakan untuk aplikasi KSNK. Karena apa? Karena jika ada aplikasi yang serupa dengan KSNK ini terpasang di server Bapak dan Ibu, bisa memungkinkan terjadinya konflik di port jaringannya atau konflik di registrinya Bapak dan Ibu. Nah, kami berasumsi sebenarnya pada saat UNBK dulu servernya kan lebih dari satu biasanya lebih dari satu. Ada server utama, ada server cadangan, sehingga jika misalnya server yang ada sekarang digunakan untuk PAT, mungkin masih ada server yang lain yang bisa digunakan. Nah, itu kendala yang saat ini sering kita hadapi dan penyelesaiannya Bapak untuk masalah penyiapan server UNBK. Bapak dan Ibu, ini kami akan share screen. Kami akan share screen untuk inventarisasi masalah yang kemarin sempat kita hadapi bersama. Mohon Mas Andi atau Mbak Diva untuk share screen rapat koordinasi. Kemarin kami berkoordinasi Bapak dan Ibu dengan Dinas Provinsi mengenai inventarisasi masalah. Yang pertama, monggo di next tahapan uji coba sudah bisa semua. Monggo Mas, next. Daftar kendala persiapan KSNK 2021. Yang pertama Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan, reaksi sekolah terhadap informasi login aplikasi website kurang cepat. Sehingga rekap kelengkapan masih ada yang belum lengkap bahkan sampai saat ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena sudah ditutup oleh pusat pada waktu hari Selasa jam 18.00. Sampai dengan hari Selasa masih ada sekian ratus satuan pendidikan. Tetapi masih ada kesempatan di hari berikutnya
ternyata juga masih ada yang belum lengkapi. Kemudian Bapak dan Ibu, kemarin ada masalah operator sekolah kurang cermat dalam mengisi data dalam mendaftarkan peserta, sehingga ada yang tidak masuk. Atau memang terjadi sesuatu sehingga di web KSNK itu tidak masuk data pesertanya. Ini tadi barusan ada yang menghubungi saya bahwa data peserta tidak masuk. Bapak dan Ibu, pendaftaran ini sebenarnya adalah ranahnya di Puskesmas langsung, Bapak dan Ibu. Jadi link yang disediakan untuk mendaftar itu ada di Puskesmas. Sehingga jika terjadi permasalahan, hubungannya sebenarnya langsung ke Puskesmas. Kemarin itu Puskesmas sempat memberikan link untuk melakukan perbaikan data. Nah, ini tadi ada yang menghubungi saya, daftar siswanya tidak masuk di web KSNK, ada link perbaikan data, ternyata juga terlewat, tidak diinputkan. Bapak dan Ibu, dengan demikian, ya mohon maaf, kami tidak bisa lebih jauh lagi bagaimana caranya mendaftarkan anak ini. Saran kami ya, selama panjenengan bisa berkomunikasi dengan Puskesmas, monggo silahkan dilakukan kalau bisa, Bapak dan Ibu. Karena data terserang memang ranahnya langsung dari Puskesmas, Bapak dan Ibu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, grup Telegram ini masih kurang aktif. Masih ada sekolah-sekolah, Bapak dan Ibu, masih ada sekolah-sekolah yang melaksanakan KSNK tapi tidak tergabung di grup Telegram. Ada yang bahkan japri ke saya atau japri ke teman-teman yang membantu di teknis ini yang lain, tetapi ternyata dia di grup tidak masuk. Monggo Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang belum tergabung di grup Telegram, monggo silahkan bergabung di grup Telegram. Adapun alamatnya, monggo dilihat di edaran di WhatsApp grup misalnya, yang ada join Telegramnya untuk grup Jawa Tengah. Atau nanti di japri ke saya, ke Mas Andi, Pak Irno, ataupun yang lain, monggo nanti kami berikan link untuk join di grup Telegram. Ini untuk SMA dan MA dan Bapak Ibu. Jadi tidak terbatas hanya untuk SMA. Monggo. Next. Bapak dan Ibu, tadi saya akui memang mendadak sekali petunjuk dari Puskesmas mengenai moda pelaksanaan. Akan tetapi kita di lapangan ya hanya bisa bagaimana caranya dalam waktu yang singkat menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan KSNK. Yang nomor 4 tadi sudah kami sampaikan, kurangnya koordinasi sekolah dengan proktor teknisi yang dulunya menangani UBK. Ada sekolah-sekolah yang memang proktornya baru, ada yang proktornya baru tetapi proktor yang lama sebenarnya ada tetapi tidak berkoordinasi. Sehingga kemarin masalah kode satuan pendidikan ada yang tidak tahu, Bapak. Tapi ada juga memang benar sekolah yang belum pernah melaksanakan UBK sama sekali. Kemarin sudah menghubungi ke kami di tim teknis dan sudah terselesaikan. Kemudian nomor 5 tadi sudah saya sampaikan, mindset dari awal sekolah, pelaksanaan full online ini kami juga memaklumi karena di tahun kemarin full online, Bapak dan Ibu. Sehingga sekolah kurang siap saat mendadak dilaksanakan semi online. Terus terang kita merasa agak jujakan, tetapi sekali lagi marilah kita atasi kendala ini atau hal-hal yang mendadak ini, kita pokoknya selalu bersiap begitu Bapak dan Ibu. Ini untuk anak-anak kita, kesempatan anak-anak kita berkompetisi, meraih prestasi, dan dari pengalaman kami, siswa-siswa yang berhasil lolos di KSN tingkat provinsi maupun nasional, ini untuk kedepannya sangat baik sekali, Bapak dan Ibu. Baik untuk siswa, ada yang mendapatkan beasiswa, bahkan ada yang sampai beasiswa S3. Salah satu siswa bimbingan saya Olimpiade Komputer, Bapak dan Ibu, itu sekarang sudah menjadi kajur di UI, jurusan informatika, itu Pak Mas Faris, begitu. Nah, ini salah satu dulu lulusan Olimpiade tahun 2008, Bapak. Nah, jadi ini baik untuk anak-anak kita. Untuk sekolah juga sangat baik karena akan meningkatkan prestasi sekolah dan memacu, memotivasi siswa-siswa yang akan masuk ke sekolah kita. Bapak dan Ibu. Oh, sekolah ini memang sekolah yang berprestasi untuk KSN ini. Begitu Bapak-Bapak. Dan tentunya harapan kita dari sekolah kita tidak hanya berhenti sampai pokoknya sampai provinsi sudah puas, tidak, jangan Bapak dan Ibu, tapi mari kita dorong anak-anak kita untuk berkompetisi sampai ke internasional. Saya lanjutkan. Kemudian Bapak dan Ibu, salah satu kendala yang kita alami ini sudah kami sampaikan ke provinsi kemarin adalah tidak adanya sistem penanganan masalah yang berjenjang.
terus terang Bapak dan Ibu, untuk ada permintaan unlock sinkron maupun unlock ID Bapak dan Ibu, itu sampai dengan sekarang di Dinas Provinsi belum ada kewenangan ini yang diberikan oleh Pusmenjar maupun Puspesnas. Puspesnas ini adalah penyelenggara kegiatan kita Bapak dan Ibu KSNK, sedangkan Pusmenjar ini adalah yang menyediakan server, menyediakan aplikasi yang kita laksanakan Bapak dan Ibu. Nah, belum adanya seperti itu sehingga kita terkendala. Kemudian pengguna akun provinsi di awalnya tidak tahu. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita mengalami kendala saat ada sekolah-sekolah yang minta untuk bergabung ke sekolah lain. Karena pengaturan ini tidak disampaikan dari awal kepada yang memegang akun dinas provinsi Bapak dan Ibu. Nanti kami akan memberikan penyelesaian atau usulan untuk menyelesaikan problem masalah sekolah bergabung Bapak dan Ibu. Semoga bisa dilaksanakan. Yang ke-8, ini Bapak dan Ibu tadi sudah sampaikan, setelah pelaksanaan faktor provinsi tidak memantau informasi yang ada di web KSNK, sehingga terlambat melaksanakan petunjuk yang ada di web KSNK. Nomor 9, sekolah pelaksana, faktor atau teknisi tidak membaca file-file dan Ibu, file-file yang disampaikan itu sudah cukup lengkap sebenarnya dan komplit. Kalau diikuti per langkah, nah ini yang sulitnya kita sebagai kadang-kadang di dunia IT, pokoknya diklik nek. Nah itu yang cukup berat. Setiap petunjuk itu kita ikuti langkah 1, langkah 2. Jika terhenti di langkah itu bingung, itu bisa ditanyakan Bapak Ibu ke tim teknisi. Jadi jangan menunggu bencana terjadi baru ditanyakan, tapi pada saat menyiapkan, kalau ada sesuatu yang tidak dipahami bisa disampaikan kepada kami. Akan tetapi pesan kami adalah jangan lupa untuk dibaca. Itu yang paling penting. Terutama file troubleshooting Bapak dan Ibu. Ini biasanya sudah berisi sebagian besar terselesaikan di situ. Memang ada 1-2 masalah yang tidak tersampaikan di situ, tapi sebagian besar sudah muncul di situ Bapak dan Ibu. Kemudian di tampilan web CAT KSNK ada jenjang SMP yang pengguna akun belum jelas peruntukannya. Monggo Bapak dan Ibu yang dari SMP, tadi juga sudah ada yang menghubungi kami. Ini monggo nanti silakan yang dari SMP kalau mengalami kebingungan berjabri ke kami. Nanti akan kami jelaskan karena sifatnya unik Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya sifatnya sama dengan yang menghubungi yang lain. Next Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi adalah daftar permasalahan secara umum yang terjadi. Ini adalah daftar permasalahan yang disampaikan oleh Satuan Pelaksana Pendidikan. Yaitu satu pertama adalah mengenai data data peserta Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami sampaikan kewenangan data peserta ini karena pendaftaran langsung di Puspesnas, maka data yang sudah ada dan terkunci itu yaitu yang muncul Bapak dan Ibu di Puspesnas Bapak dan Ibu. Kemudian ada nama peserta yang ganda, ini kami sudah sampaikan ke Puspesnas. Mari kita tunggu bagaimana nanti dari Puspesnas. Seandainya sampai dengan saat pelaksanaan kok tetap ganda, monggo yang ikut tes, yang login dan mengerjakan soal adalah yang datanya betul. Panjenengan perhatikan saja di usernya, Bapak dan Ibu. Ada nama peserta yang kurang atau tidak sesuai, ini tidak masalah Bapak dan Ibu. Yang penting masih sesuai dengan siswa itu. Tetapi ada satu masalah tadi siswanya lain, siswa siluman Bapak dan Ibu. Artinya dari sekolah lain kok masuk ke sekolah saya padahal saya tidak mendaftarkan. Kemudian siswa sekolah saya malah masuk ke sekolah lain. Bapak dan Ibu ini nanti silakan berkoordinasi dengan Dinas Provinsi untuk kami tanyakan atau kami sampaikan ke Puspesnas Bapak dan Ibu. Untuk penyelesaiannya ada di tingkat Puspesnas untuk data. Kemudian ada peserta dari SMP yang seharusnya bisa ikut KSNK tingkat SMA tetapi masih bingung mendaftarnya. Nanti silakan SMP yang memiliki siswa seperti ini menghubungi kami, silakan berjabri, nanti kami sampaikan bagaimana teknisnya untuk bisa mengikuti KSNK ini, Bapak dan Ibu. Yang pasti kami bisa menyampaikan bahwa data menggabung ke sekolah lain ini sampai dengan saat ini ditutup atau tidak bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Sehingga bagaimana cara menyelesaikannya nanti akan saya sampaikan di berikutnya. Saran dan masukan Bapak dan Ibu untuk satuan pendidikan yang mendaftar bergabung. Nah ini Bapak dan Ibu. Namun belum bisa ditetapkan untuk bergabung dan posisi sekarang otomatis ditetapkan mandiri. Maka yang mendaftar bergabung tersebut kami memberikan saran dan masukan yang pertama adalah melaksanakan mandiri.
Akan tetapi ingat Bapak dan Ibu, untuk melaksanakan mandiri kepengawasannya ini silang. Sehingga misalnya kemarin ada MA yang dinyatakan bergabung, tetapi kenyataan oleh Puskesmas dan Pusmenjar ini tetap mandiri, Bapak dan Ibu, sehingga sebenarnya bisa menyiapkan server sendiri, maka silahkan melaksanakan mandiri, hubungannya juga dengan protokol kesehatan. Ini adalah saran dan masukan dari kami. Nah, jika sekolah tersebut ternyata benar-benar tidak memiliki sarana prasarana, misalnya tidak memiliki server dan lainnya, maka silahkan yang direncanakan yang akan digabungi itu diajak koordinasi Bapak dan Ibu. Misalnya bisa jadi pinjam server yang lain. Pinjam server yang lain dilaksanakan di sekolah tersebut. Nanti monggo berkoordinasi dengan kami secara teknis untuk berkoordinasi bisa Bapak dan Ibu. Kemudian saran kami ini untuk dinas provinsi Mas Andi dan Bapak Ibu yang pinarak di dinas provinsi, silakan untuk kami mohon untuk dibentuk tim 13 Pak, di mana ada perwakilan dari tim teknis perwakilan dari setiap cabang dinas, sehingga ada koordinasi berjenjang dari teman-teman sekolah MA, SMA dan MA dari tiap cabang dinas, sehingga lebih terstruktur untuk penyampaian masalah dan penyelesaiannya Bapak. Kemudian yang ketiga, ini sudah dilaksanakan hari ini, sebenarnya kita mengadakan koordinasi bersama Protek Satuan Pendidikan. Apakah nanti diperlukan untuk koordinasi lagi? Monggo ini kami menyerahkan kepada dinas provinsi. Next, apakah masih ada slide yang disampaikan? Nah, kondisi saat ini Bapak dan Ibu kami sampaikan, ini data yang ada di dinas provinsi, jumlah siswa yang mengikuti KSNK sudah terdata sebanyak 13.497 siswa dari Provinsi Jawa Tengah. Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti KSNK jenjang SMA dan MA sebanyak 167 sekolah. Dan saat ini sekolah, ini Bapak dan Ibu, yang sudah melengkapi data sebanyak 622 dan masih ada sekolah yang belum lengkap sebanyak 145 sekolah. Monggo Bapak dan Ibu, informasi kemarin yang kami terima bahwa setelah simulasi ini akan dibuka kembali kesempatan untuk melengkapi data server dan penempatan peserta serta sesi. Oleh karena itu kami berpesan dipantau selalu di web KSNK informasi-informasi yang ada, termasuk jika nanti dibuka dan deadline-nya kapan. Ya, dari saya pribadi memperkirakan karena Rabu itu sudah pelaksanaan, maka pengaturan sesi mungkin paling lambat dari Senin, Bapak. Dibuka hari Minggu setelah simulasi dan mungkin hari Senin ditutup, Bapak dan Ibu. Jadi waktunya singkat. Nah, intinya adalah, kesimpulannya adalah panjenengan untuk memantau terus web KSNK dan info-info yang ada di grup Telegram jangan sampai tertinggal, terutama bagi sekolah-sekolah yang belum pernah melengkapi kelengkapan data server dan penempatan peserta. Demikian juga dengan sekolah yang sudah pernah melaksanakan, jika ada informasi, tolong untuk memeriksa kembali. Karena kami tidak tahu apakah yang sudah disetting kemarin itu masih tetap atau nanti tahu-tahu ada reset lagi atau harus mengulang lagi. Intinya adalah selalu cek dan recheck kondisi di server masing-masing, sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Demikian Bapak dan Ibu, masih ada slide lagi Mas? Informasi dari Puskesmas Bapak dan Ibu, ini informasi terbaru, termasuk juga baru bagi saya. Yang pertama, nah ini tadi saya sampaikan, bagi sekolah yang belum melakukan setting server, ini setelah simulasi dibuka, tetapi tadi bayangan kami atau prediksi kami waktunya singkat, sehingga Bapak dan Ibu jangan sampai tertinggal di deadline itu. Kemudian yang kedua, siswa yang tidak terdaftar dalam KSNK tidak dapat mengikuti seleksi KSNK. Bapak dan Ibu, ini informasi dari Puskesmas, bukan dari kami, sehingga mohon untuk menjadikan periksa Bapak. Kemudian yang ketiga, terkait kendala teknis pelaksanaan seleksi KSNK atau anak server, nantinya dapat dilakukan secara berjenjang dengan dari satuan pendidikan ke operator Capdin yang dieskalasi ke tim KSNK provinsi. Akan tetapi secara pas saat simulasi ini kami belum bisa Bapak dan Ibu. Harapannya sih nanti saat pelaksanaan ini sudah bisa terjadi, sudah bisa difasilitasi oleh posko pusat Bapak dan Ibu. Untuk saat ini sampai per jam ini kami masih belum bisa. Ini kalau ada info terbaru kami sampaikan di grup
Telegram. Harapan kami di Jawa Tengah tidak perlu terjadi unlock server. Bapak Ibu hati-hati selalu punya backup VHD Fresh. Kalau kemarin VHD Fresh-nya sudah terlanjur dipakai dan tidak punya kopi VHD Fresh, maka siap-siap mumpung masih hari Jumat bisa download lagi yang terbaru dengan link-link yang sudah disediakan oleh Puskesmas, yaitu link torrent maupun link alternatif yang sudah kami sediakan. Mudah-mudahan masih bisa digunakan. Ada lagi Mas informasi dari Puskesmas untuk di next atau sudah habis? Oke, Bapak dan Ibu, demikian paparan slide kendala dan hal-hal teknis yang dilaksanakan saat KSNK. Untuk waktu kami kembalikan dulu ke Dinas Provinsi. Monggo yang pinarak wonten Dinas Provinsi, monggo Bapak. Nyuwun pangapunten jika dalam penyampaian saya ada yang salah atau kurang berkenan. Kami mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nggih. Matur nuwun Mas Yon. Ini ya, sudah banyak sekali mengurai apa yang kita lakukan selama ini. Jadi mohon Bapak Ibu baik dari Nyuwun Sewu, cabang dinas, Pak Kaca, Pak Kasi, dan juga dari para kepala SMA, baik negeri swasta, baik yang di jajaran MKKS Kabupaten Kota maupun MKKS Provinsi. Ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan kita harus bijak menerima ini semua karena evaluasi ini untuk kita semua dan kami juga di provinsi karena ini semua juga kita sadari moda baru semua dan memang ini harus ada kepedulian di antara kita semua dan mudah-mudahan hari ini juga belum terlambat walaupun sudah mepet kan itu. Ini rapat koordinasi ini kami harapkan konsolidasi soliditas dari kita semua di jenjang SMA ini untuk mempersiapkan KSN ini benar-benar siap lahir batin baik di tingkat provinsi, cabang dinas maupun kabupaten kota sampai dengan level satuan pendidikan. Oke. Dari data yang masuk hampir 13.000 lebih calon peserta didik yang ikut KSNK ini dan ada ratusan sekolah penyelenggara. Ini kami mohon nanti dari cabang dinas juga ikut mengawal ini. Teman-teman kasih SMA LB ini juga bagian dari tusi kita untuk adik-adik siswa di OSN untuk jenjang SMA ini. Dan juga utamanya Bapak Ibu Kepala SMA, baik negeri maupun swasta, yang pertama untuk yang ditempati itu proktor ini untuk bisa Nyuwun Sewu direngkuh, diperhatikan, wis mbuh piye carane panjenengan untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman proktor ini bisa mempersiapkan dengan baik. Dan kemudian untuk Bapak Ibu yang lain yang mungkin kepala SMP juga yang terlibat, MA juga yang peserta didiknya itu ikut, yaitu mohon juga untuk bisa memberikan support, fasilitasi maupun motivasi kepada mereka untuk mengikuti KSN dengan baik. Baik Bapak Ibu, ini tadi sudah panjang lebar banyak disampaikan oleh Pak Sion terkait dengan persiapan teknis yang ini juga perlu kita sikapi dengan bijaksana dan nanti setelah ini kami juga mohon masing-masing cabang dinas menugaskan satu koordinator yang bisa nanti kita lakukan handling di masing-masing wilayah untuk bisa membackup permasalahan-permasalahan yang nantinya terjadi. Yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, walaupun ini modanya moda UNBK, ini harus kita sikapi dengan sensitif juga, karena tidak seperti UNBK. Kalau UNBK itu kalau ada kesalahan, itu akan dibenahi, akan ditunggu, akan difasilitasi secara optimal. Tapi saat ini walaupun kita pakai moda UNBK, ini kompetensi Pak. Ini kompetensi. Kepedulian itu bagian dari seleksi alam. Kalau
di wilayah ini akhirnya ya nyun sewu, ini untuk koreksi kita semua, termasuk dinas juga, saya pribadi dan bidang PSMA ini. Kalau nanti akhirnya kita tidak peduli dan akhirnya acuh, ini menjadi kondite kita tidak lulus seleksi alam. Terbukti ini ada beberapa sekolah, satuan pendidikan, mungkin juga jajaran di teknis, jajannya Pak Kepala Sekolah wis ngoyak-oyak misalnya. Terus kemudian petugasnya sudah berusaha, tapi tidak ada koordinasi yang maksimal, akhirnya ada yang keterewal misalnya. Nah ini akhirnya juga karena ini kompetisi, lomba, ya akhirnya tidak ada, tunggu menunggu, ya berarti ketinggalan kereta. Nah ini yang harus kita sikapi, walaupun saat ini tinggal injury time, minggu depan sudah pelaksanaan, ini menjadi evaluasi kita bersama dan mudah-mudahan setelah KSNK ini nanti di KSN Provinsi lebih siap lagi. Oke. Mas coba slide di awal. Bapak Ibu, tadi banyak disampaikan Pak Kadis, bagaimana akhirnya kita juga harus mempersiapkan dengan baik, karena target yang disampaikan tadi juga tidak mudah, dan ini perlu penyiapan dari kita semua, jajaran di SMA, dan kami juga mohon support, dukungan dari Bapak Ibu, para kepala cabang dinas untuk bisa mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan di wilayah. Dan memang ini untuk teman-teman MKKS, Bapak Ibu MKKS, baik kabupaten kota maupun provinsi, kami mohon soliditas koordinasinya, namun tetap harus dalam koordinasi Bapak Ibu para cabang dinas dan juga para kasih SMA. Karena apapun nanti untuk hal-hal terkait dengan teknis dan sebagainya, secara birokrasi kita akan berjenjang juga. Lanjut, Bapak Ibu, yang perlu kita sampaikan, mungkin sudah Bapak Ibu baca di Juknis, yaitu bidang lomba yang akhirnya nanti akan diikuti oleh siswa didik, itu ada 9 mata pelajaran. Kalau di tahun 2020 kemarin, sempat di kabupaten kota itu kita lakukan secara manual ya, secara manual. Alhamdulillah tahun kemarin berakhir dengan kondusif lah, kondusif. Ini pengalaman sangat berharga untuk kita semua dan alhamdulillah bisa melalui. Dan ini untuk 9 mapel nanti dilakukan secara online. Yang saat ini Bapak Ibu persiapkan sinkron dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk pelaksanaan ini. Ada matematika, fisika, kimia, informatika, biologi, astronomi, kebumian, ekonomi dan geografi. Itu sampai saya hafal bentuk-bentuk soalnya kemarin, sampai kunci jawabannya. Karena bolak-balik diwolak-walik nilainya kan. Lanjut. Nah, ini tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dan akan untuk tahapan kompetisi sains tahun 2021 ini nanti semuanya berbasis online secara daring. Dan karena ini masa pandemi dan KSN ini semuanya nanti sampai dengan tingkat nasional akan dilakukan secara daring. Dan moda yang digunakan itu peninggalan UNBK yang sudah selesai di tahun kemarin dan tahun ini dinyatakan ditiadakan, namun sarpras atau pola yang diterapkan di UNBK bisa dimanfaatkan di UNBK ini, KSN ini. Kemudian sebagai informasi untuk KSN tingkat kabupaten kota, ini nanti secara resmi tanggal 2 sampai 4 Juni pelaksanaannya. Dan mohon nanti seluruh Bapak Ibu yang akan terlibat itu bisa membaca atau memahami Juknis agar nantinya tidak merugikan adik-adik siswa. Nah, pengawasan, fungsi pengawasannya, kemudian persiapan dan sebagainya untuk bisa dikoordinasikan dengan baik di lapangan. Dan sebagai informasi bahwa untuk pelaksanaan KSN ini bisa didukung dari dana BOS. Dan kemarin surat dari kementerian juga
sudah turun, intinya memberikan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan KSN ini nanti juga menggunakan dana dari BOS diperbolehkan, termasuk nanti transport untuk pengawas dan juga teman-teman proktor ini juga bisa dibiayai dari dana BOS. Kemudian untuk tingkat provinsi ini terjadwal tanggal 2 sampai 7 Agustus yang nantinya setelah tingkat kabupaten kota kita secara matang lagi untuk mempersiapkan tingkat provinsi dengan baik. Kemudian tingkat nasional itu tanggal 6 sampai 11 September di triwulan ke-3, ke-4 berarti nanti. Dan nanti untuk secara nasional, internasional itu nanti kewenangan dari pemerintah pusat yang akan memberitahukan. Lanjut, secara detail ini yang baru dan akan kita hadapi untuk KSNK. Yang pertama terkait dengan sinkron. Sinkron sudah berjalan sejak tanggal 27 kemarin dan saat ini juga sudah uji coba, walaupun belum semuanya, itu untuk memberikan gambaran model-model apa caranya, kemudian juga bentuk soal dan kesiapan siswa. Harapannya dengan uji coba tadi sudah punya gambaran dan nanti pada saat pelaksanaan tanggal 2 Juni ini semuanya sudah siap. Kemudian masih diberi kesempatan besok ini untuk uji coba lagi tahap kedua, silahkan nanti dioptimalkan. Dan untuk pelaksanaan ini nanti settle di tanggal 2 Juni dan mudah-mudahan untuk sinkron semuanya selesai. Tadi masih ada tercatat 145 yang belum sinkron dan nanti kami mohon teman-teman tim proktor ICT untuk bisa juga membantu kami untuk berkoordinasi dengan jaringan proktor yang kemarin terbangun di UNBK. Kemudian sinkron 2 Juni ini sekaligus tes pertama, yaitu matematika, fisika, kimia, informatika, biologi, tanggal 3 Juni. Untuk tes pertama 3 Juni, kemudian tes kedua astronomi, kebumian, ekonomi dan geografi tanggal 4 ya, tanggal 4. Jadi sinkron 2 Juni, kemudian tes tahap 1 itu tes utama 1 tanggal 3 Juni, tes utama 2 tanggal 4 Juni. Lanjut. Ini gambaran sekilas untuk proktor ditunjuk oleh sekolah. Ini mohon sekolah penyelenggara nggih, Satpen yang ditunjuk ini untuk bisa memaksimalkan mengoptimalkan peran dari proktor, kemudian juga teknisi. Kemudian kesiapan ruang tes aman, layak, prokes nggih. Jangan lupa tadi sesuai dengan dawuh Pak Kadis semuanya murahnya untuk kesehatan. Jadi kalau kesehatannya nanti nggak tertib dan tidak taat, ini juga kasihan untuk siswa-siswi. Justru akan mencederai nantinya. Mohon nanti tetap dikawal terkait dengan prokes, jangan sampai nanti lengah di situ. Kemudian jaringan juga mohon nanti diantisipasi. Kami titip Bapak Ibu kepala sekolah yang diamanai nanti bisa dibersihkan dengan baik. Termasuk komputer, baik server, klien maupun aplikasi, topologi dan jaringan internet. Ini juga untuk dicek. Dan soal sesuai dengan juknis nanti akan bisa diunduh sesuai dengan ketentuannya. Kemudian untuk web komunikasi proktor itu ada di alamat link itu. Dan kemudian nanti sebagai tindak lanjut nanti kita upayakan hari ini bisa kita putuskan atau kita tunjuk, nanti kami akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu cabang dinas minimal di wilayah 13 wilayah ini ada koordinator terkait dengan KSN ini. Dan kami nanti akan fasilitasi dengan teman-teman tim proktor di provinsi untuk bisa menjalin koordinasi yang lebih solid. Kemudian untuk pengawasan ini silang Pak nggih, penugasan dari beberapa sekolah yang tidak di sekolahnya. Nah nanti untuk transportnya itu berarti ditransporti oleh guru
sekolah guru itu berasal. Misalnya SMA 3 mengawasi di mana? Di Kendal apa di Ungaran ya. Nah itu nanti yang biayai di SMA 3 atau sebaliknya SMA 1 Ungaran ke sana. Itu nanti pembiayaan sesuai dengan ketentuan, nanti ada di BOS juga dan nanti masing-masing juga bisa mengeluarkan ini. Kemudian pengaturan dan penugasan pengawas ini monggo nanti di bawah kendali, di bawah koordinasi Bapak Ibu rekan-rekan kasih di cabang dinas. Dan nanti utamanya juga berkoordinasi dengan MKKS Kabupaten Kota, MKKS SMA Kabupaten Kota di wilayah masing-masing. Itu Bapak Ibu secara makro terkait dengan persiapan ini dan semua yang sudah disampaikan Pak Kadis maupun teknis oleh teman-teman tim proktor dan juga ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti akan kami tindak lanjuti. Dan sebelum ini berakhir kami persilahkan kita buka ruang dialog dan nanti juga teman-teman kami baik dari ICT, baik dari tim bidang PSMA apabila ada yang perlu disampaikan dan akan kita berikan jawaban. Namun demikian apabila belum bisa terjawab hari ini segera akan kami konsultasikan lebih lanjut. Kami persilahkan, semoga kalau ada yang mau disampaikan. Mana? Pak Wawan? Halo, Ya, Pak. Polarization gitu Pak nggih. Monggo Pak Hos. Nggih, mari kita buka dulu yang untuk SMA 4 Muhammadiyah 4 Banjarnegara, sumangga unmute. SMA 4 Muhammadiyah 4 Banjarnegara, monggo Pak. Ya, berkaitan dengan tadi simulasi, jumlah peserta itu di aplikasi CPT itu ada 28. Padahal kami siswanya itu yang peserta yang ikut itu cuma 14. Itu juga ada user yang belakangnya itu UC gitu. Padahal di kartu itu cuma ada yang belakangnya U gitu. Mungkin itu dari SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara. Nggih, matur nuwun, kami catat terlebih dahulu, Pak. Nggih, monggo yang lain. Berikutnya dari SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. Silakan unmute. SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga yang sudah raise hand. Atau itu Pak, SMA Negeri 1 Randu Dongkal. Randu Dongkal, silahkan. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang kepengawasan Pak. Apakah pengawas itu cukup 1 orang 1 ruang atau 2 atau berapa Pak? Kemudian dari dalam kabupaten atau harus dari luar kabupaten dalam 1 cabang dinas. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas Andi Bumar, mungkin bisa disampaikan rule-nya dari Puspresnas. Nuwun Bapak. Ya, izin menjawab. Nggih. Bapak, untuk pertanyaan yang pertama tadi mengenai jumlah peserta yang ada di server. Sebenarnya ini sudah beberapa kali dibahas di grup Telegram Bapak, sehingga tadi kepada Bapak penanya, seandainya belum bergabung di grup Telegram, kami menyarankan untuk bergabung Bapak, supaya bisa berdiskusi di sana. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan,
Memang demikian Pak, di semua sekolah munculnya ada 2 user, satu anak ada 2 user. Nah, ini di kartu loginnya yang tercetak hanya yang U Pak, tidak yang UC. Sehingga monggo dicoba saat simulasi siswa untuk menggunakan user sesuai di kartu login. Akan tetapi jika tidak bisa atau ada kendala, maka silakan menggunakan yang UC Bapak. Tadi di Telegram teman-teman sudah berbagi, ada yang menggunakan U, ada yang menggunakan UC, bisa semua. Nah, apakah ini artinya dari Puskesmas memperbolehkan 2 kali melaksanakan simulasi untuk persiswa? Terus terang di website belum disampaikan Bapak, monggo disikapi di sekolah masing-masing seperti apa Bapak dan Bapak tadi untuk pertanyaannya. Kami mengingatkan kembali Pak untuk bergabung di grup Telegram sehingga nanti bisa dibahas. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi adalah mengenai kepengawasan Bapak. Setahu kami dari Dinas Provinsi kemarin menyampaikan untuk kepengawasan ini silang, tidak dari sekolah sendiri, silang. Dan ini dibicarakan di ranah MKKS, baik MKKS SMA maupun MKKS MA. Apakah MA pengawasnya dengan MA atau MA silang ke SMA? Monggo dibicarakan di MKKS Bapak. Ibu tadi yang bertanya Ibu, itu untuk kepengawasan. Harus silang, sesuai juknis harus silang. Demikian Pak Sam untuk tadi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah dari yang saya sampaikan atau kurang. Makatan. Oke, matur nuwun. Ini terima kasih Mas Yon sudah menjelaskan terkait dengan double user tadi. Clear ya, nanti sambil jalan apabila ada informasi di pusat nanti segera diinformasikan di grup Telegram, dan secara prinsip ini bisa berjalan semua dan bisa disikapi. Kemudian untuk pengawasan ini silang dan untuk satu ruang satu pengawas, ini sesuai dengan juknis. Soal kewilayahan monggo nanti teman-teman MKKS dirembuk, lajeng nanti matur laporan sama Bapak Ibu Kepala Cegah Dinas masing-masing agar yang lintas kabupaten juga terakomodir dan kesiapan secara matang tingkat kabupaten ini di bawah kendali cabang dinas. Nah nanti untuk yang tingkat provinsi gentian kami yang nanti akan menghandling, karena ini tingkat kabupaten kota kami mohon peran aktif dan support dari seluruh cabang dinas di 13 wilayah dan mudah-mudahan bisa dikoordinasikan dengan baik. Monggo Pak Wawan dibuka session lagi untuk 3 penanya. Kami silakan. Oke, dari SMA Batik 1 Surakarta, monggo Pak. Ya, tes suara saya bisa masuk nih Pak? Masuk, monggo lanjut. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya dari SMA Batik 1 Surakarta. Perkenalkan nama saya De Prabowo. Di sini saya mau bertanya tentang teknis. Tadi teknis sudah sempat ditanyakan juga. Tadi tempat saya juga ada 34, terhitung 34, tapi sebenarnya cuma 17 nih. Tadi sudah dijawab, terima kasih Pak. Lalu yang kedua itu tentang pelaksanaan di tanggal 3 dan 4. Itu kira-kira pelaksanaan di sekolahnya itu anak-anak diperbolehkan untuk menggunakan seragam atau nanti bagaimana Pak? Itu mengingat kita masih dalam masa Mas, ulangi sedikit. Mohon maaf sebelum saya cepat belajar kalau gitu. Untuk pelaksanaan di tanggal 3 dan 4 itu anak-anak ke sekolah itu apakah diperbolehkan menggunakan seragam atau bagaimana, mengingat tadi anjuran dari Bapak Kadis untuk selalu memenuhi protokol kesehatan dan apakah diperbolehkan menggunakan seragam sekolah seperti itu Pak. Seperti itu. Seragam Pak nggih, tanya pakai seragam tidak ngoten nggih? Nggih, leres. Nggih. Nggih, mungkin tak jawab nggih. Nggih. Lalu yang ketiga tadi berarti ada sinkronisasi lagi nggih Pak, nanti tadi di tanggal 2 otomatis kita menyiapkan VHD yang baru nih Pak. Gitu, itu aja. Terima kasih Pak.
Oke, monggo pertanyaan kedua. Ibu-ibu atau perempuan, Mas? Dilalah niki atas nama Bu Winda ini sepertinya. Oke. Bu Winda Biar dari gendernya Al-Azhar adil. 7, silahkan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Kami dari SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru mau menanyakan yang pertama yang berkaitan dengan peserta yang hari ini melaksanakan simulasi. Ini mohon maaf sekali ada satu peserta kami yang belum bisa mengikuti simulasi. Nah, apakah peserta yang tidak mengikuti simulasi ini nanti ketika pelaksanaan hari H, ketika pelaksanaan KSN-nya itu akan ada kendala seperti itu. Kemudian yang kedua, di poin pedoman yang sudah di-share dulu, itu untuk poin penilaian dari juri itu belum disampaikan Pak. Ini mohon untuk disampaikan kembali poin-poin dalam penilaiannya. Matur suwun. Oke. Terus satu lagi Pak Wawan. Satu lagi dari SMA 1 Sumber Lawang, Mas Raken. Monggo unmute. SMA 1 Sumber Lawang. Assalamualaikum. Salam. Monggo Pak. Semoga Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Wawan dan Bapak-bapak di Dinas Pendidikan. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, sebenarnya pertanyaan kami yang akan kami usulkan sudah disampaikan dari Bapak-bapak yang di depan. Namun yang kami laporkan dari Sragen, dari 21 sekolah, kemarin yang ikuti daftar itu ada 16 sekolah Bapak. Yang berhasil sinkron, kami pantau ada 13 sekolah. Ada 3 sekolah yang belum sinkron. Yang kami tanyakan untuk hari berikutnya, artinya tanggal pelaksanaan, nanti untuk VHD Fresh-nya mohon untuk di-share kembali di grup Telegram. Yang kedua, terkait hal ini, karena ini waktunya juga mendadak semua, terkait dengan ada kegiatan PAT, dan penyusunan KTSP di satuan pendidikan semua, kami mohon untuk dari dinas maupun Cabdin maupun dari MKKS Bapak semua untuk saling bersinergi betul Bapak. Kemarin kami memantau, ditugasi dari Cabdin untuk memantau beberapa sekolah karena ini sudah melanjutkan dari UNBK yang kemarin. Nah, ini kami agak kerepotan karena tahu-tahu diberi tugasan gitu. Demikian Bapak, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir cuma itu, yang sudahnya sudah ditanyakan oleh Bapak-bapak atau Ibu yang sudahnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Pak Sion, yang bisa jenengan jawab, jangan jawab dulu Pak Sion. Ya, siap, oke, Bapak. Yang bisa jawab, saya jawab dulu Bapak. Tadi pertanyaan dari SMA Batik Surakarta mengenai sinkronisasi menggunakan VHD Fresh, Bapak. Nanti intinya adalah kita memantau informasi dari Puspesnas, apakah VHD yang sudah kita gunakan untuk simulasi ini boleh dipakai tinggal sinkron ulang atau nanti diwajibkan menggunakan VHD Fresh. Karena pengalaman dari UNBK yang lalu, ada yang pernah lanjut bisa, tapi ada juga harus VHD Fresh. Saran kami, mumpung masih di hari ini, monggo disiapkan kembali VHD Fresh-nya, sehingga di hari Rabu nanti sinkronisasi, apapun petunjuk yang keluar di web KSNK, kita sudah siap. Berkaitan untuk pertanyaan mengenai sinkronisasi. Yang pasti nanti ada sinkronisasi ulang, jadi datanya akan berubah. Apakah menggunakan VHD Fresh atau tidak, monggo nanti kita tunggu saja informasi dari Puspesnas. Saran kami, siapkan VHD Fresh sehingga apapun yang muncul informasinya kita siap. Kemudian yang kedua dari SMA Al-Azhar, untuk siswa yang tidak ikut simulasi, apakah bisa mengikuti di hari H pelaksanaan? Jawabnya bisa, karena data antara simulasi, maksudnya data loginnya dan yang dikerjakan peserta di simulasi dan di hari H itu berbeda, sudah beda lagi.
Sehingga monggo nanti pesertanya bisa tetap ikut selama datanya ada di web KSNK di akun sekolah masing-masing, berarti dia bisa mengikuti. Dan sambil juga Bapak dan Ibu yang lain juga untuk mengecek pada saat sinkronisasi data peserta yang masuk ini berapa, ini silahkan dicek. Sehingga jika ada sesuatu, paling tidak kita ada waktu untuk menyampaikan ke Pusmenjar maupun Puspresnas. Karena tadi ada yang menyampaikan ke kami, sesuai yang didaftarkan sekian, di servernya keluar sekian. Ternyata memang di web KSNK juga tidak muncul dan terlambat untuk memberikan data. Monggo nanti setelah sinkronisasi selalu cek data peserta. Setiap anak yang didaftarkan dicek Bapak dan Ibu. Jangan hanya jumlahnya sekian pas, tidak, tapi namanya siapa itu sesuai atau tidak. Kemudian pertanyaan kedua dari SMA hasil adalah mengenai poin-poin penilaian. Bapak dan Ibu, poin-poin penilaian ini untuk setiap mapel berbeda dan sudah ada sosialisasi dari Puspesnas untuk setiap mapel. Sehingga monggo Bapak dan Ibu untuk melihat poin-poin penilaian membuka YouTube channelnya Pusat Prestasi Nasional, itu masih ada sosialisasi untuk setiap mapel. Termasuk sebenarnya teknis pelaksanaannya, waktunya berapa menit, kemudian kisi-kisi soalnya seperti apa, itu sudah disampaikan di sosialisasi YouTube yang ada di channel Puspesnas Bapak dan Ibu. Monggo nanti dilihat untuk masing-masing mapel berbeda. Kemudian dari sumber Lawang, tadi pertanyaannya adalah mengenai VHD Fresh, minta di-share kembali Pak Ibu semua. Untuk link VHD Fresh, lalu kami tampilkan di pin message di Telegram, sehingga bisa dilihat di situ, tidak kami hilangkan, dan juga masih ada di sana, masih ada di Google Drive, OneDrive, maupun kami berikan alternatif di Mega, ada 3 alternatif. Maupun dari link torrentnya Puspesnas itu juga masih, walaupun kemarin kendalanya kalau lewat torrent downloadnya cukup lambat, sehingga kami inisiatif untuk membuatkan link alternatif. Seandainya tidak bisa melihat di pin message, silakan nanti menghubungi salah satu dari narahubung atau tim teknis yang ada di grup Telegram itu untuk kami berikan kopi linknya. Sebenarnya cukup mudah Bapak Ibu diingat-ingat cukup linknya. Yang pertama adalah untuk Google Drive, iki.ae/gdrive. Yang kedua di OneDrive adalah iki.ae/OneDrive. Dan yang ketiga di Mega adalah linknya iki.ae/mega. Jadi sebenarnya cukup simpel Bapak. Demikian Bapak jawaban dari kami. Yang belum bisa kami jawab adalah mengenai seragam Bapak. Monggo Bapak berkatan. Matur nuwun Pak Sion. Nah, siap, ini giliran saya sekarang. Seragam wajib nggih seragam Pak. Mengke ndak kangelan lah bedake bu guru kalih siswane. Jadi mohon nanti Bapak Ibu kepala sekolah nanti sampaikan kepada siswa-siswinya yang ikut KSN menggunakan seragam sekolah. Jadi untuk identitas siswanya terlihat. Dan ini juga walaupun di masa pandemi agar tidak terlena yang biasanya daring, ini karena harus di lab, dan kami mohon nanti memakai seragam sekolah. Monggo nanti diatur di masing-masing wilayah Purbawasiso dari cabang dinas maupun dari MKKS. Kemudian untuk yang Al-Azhar ini sudah dijawab tadi simulasi dan juga penilaian. Ini mohon nanti dicermati YouTube-nya secara luas sudah selesaikan. Juknis juga sudah kita share untuk mohon dicermati. Kemudian yang dari Sragen nggih Pak. Ya, Sumber Lawang. Ya Pak, ini kabeh tumpuk-tumpuk Pak. Ya enek PAT, enek nulis ijazah nggih, urung rampung. Ya toh? Nonton nomornya loncat-loncat, dereng dicek untuk ngeblat apa tulisannya. Kemudian KTSP pun dioyak-oyak ngoten. Tambah lagi wis persiapan PPDB, wis kabeh niki tumpuk-tumpuk. Kami juga mohon nanti kerjasamanya untuk bisa memanage. Ini Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini gawe kita juga bersama memberikan layanan pada
siswa-siswi, dan ini juga dalam rangka daya saing yang harus kita maksimalkan. Mudah-mudahan Jawa Tengah juga bisa mempunyai nama di tingkat nasional maupun suku-suku nanti internasional. Jadi sama Bapak Ibu, kami di dinas juga harus memanage ini dengan adil juga dan jangan sampai keterewal. Dan hari ini pun juga kami alhamdulillah masih berkesempatan ketemu dengan Bapak Ibu untuk terkait dengan KSNK ini. Kalau sudah kelewat hari Jumat ini ya Blais berarti sudah lewat nih, sudah terlambat. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di sini dan ini tembus di angka 874 ini. Bapak Ibu bergabung di sini. Matur nuwun sangat ini untuk persiapan ini. Minimal gelora semangat ini sudah tersebar, tersiar di seluruh antero jagat raya Jawa Tengah. Dari ujung barat sampai ujung timur, ujung selatan sampai ujung utara. Dan kami juga mudah-mudahan dengan konsolidasi ini lebih bisa mematangkan lagi dan nanti bisa berbagi di wilayah. Termasuk untuk koordinasi lintas cabang dinas dan juga lintas MKKS kabupaten kota ini juga kami harapkan. Nuwun sewu, ini Pak Solikin ada MKKS provinsi, MKKS SMA provinsi, SMA 2 Meranggen nggih Pak nggih. SMA 2 Pekalongan. Oh, Pekalongan. Pak Solikin. Pak Solikin. Pekalongan, 2 Pekalongan. Pak sampai enggak ada, Pak sampai enggak hadir bahaya ini. Halo Pak. Ya, sudah ada itu Pak. Mang Anmut ya. Monggo Pak. Monggo Pak Likin, saya mohon kesiapan dari jajaran nanti setelah ini teman-teman cabang dinas. Monggo Pak Likin. Ya, matur nuwun Pak Sam. Kami sudah mengikuti dari awal tadi Pak terkait dengan kesiapan ini. Kami terima kasih sekali Pak bisa ada rapat koordinasi ini karena memang jujur aja kami juga sibuk, tetapi pertanyaan teman-teman ini cukup banyak. Juga saya lihat Pak Sam juga sibuk sekali, sehingga beberapa minggu yang lalu kami sudah koordinasi dengan Pak Sam terkait dengan acara KSN ini, dan alhamdulillah tadi malam Pak Sam sudah ngebel, besok kami akan koordinasi, dan saya tidak mengira kalau pesertanya tadi tembus 900 lebih Pak. Ini luar biasa, ini menunjukkan bahwa teman-teman memang sudah siap, dan kami dari beberapa hari ini juga sudah terus menyampaikan kepada teman-teman himbauan atau ajakan atau semacam ajakan untuk menyiapkan KSN ini dengan sebaik-baiknya, termasuk juga dari mulai tadi pagi kami juga terus memantau terkait dengan sinkronisasi. Jadi prinsip kami terima kasih Pak Sam punya waktu ini, saya tahu Pak Sam ini sibuk sekali di minggu-minggu ini dan bisa menyempatkan hadir dalam rapat koordinasi ini luar biasa Pak Sam. Kemudian mungkin saya ingin menyampaikan satu titipan, mungkin titipan dari teman-teman Pak Sam, sekaligus bertanya ini. Yang pertama, ada beberapa teman yang anaknya saat ini sedang karantina mandiri Pak, yang ikut KSN ini. Ini tadi ada yang isolasi mandiri. Bagaimana proses terkait dengan isolasi mandiri ini, apakah masih tetap bisa mengikuti KSN. Kemudian yang kedua Pak, ini yang cukup krusial juga yang tadi disampaikan Pak Sam, takok ora ini kita ya aku ya ronda izin ini Pak Sam. Bagaimana terkait dengan penghonoran untuk teman-teman pengawas ini. Tadi sudah disampaikan kalau transport oke lah, tapi apakah honor juga ada atau tidak. Kami mencari beberapa aturan yang bisa dilakukan, apakah honor ini juga diperbolehkan atau tidak dalam BOS, karena saya lihat juga ketika ada pemeriksaan inspektorat, karena kebetulan 1-2 minggu ini kami ada inspektorat, ini luar biasa Pak, jelimetnya luar biasa, sehingga kalau ini nanti salah dalam menjabarkan atau menerjemahkan aturan ini bisa jadi nanti malah akan timbul masalah. Kalau konsumsi transport saya kira
mungkin tidak begitu bermasalah Pak. Tetapi untuk honor, teman-teman proktor dan lain sebagainya mungkin perlu dibicarakan. Karena kemarin saya juga menjawab bahwa 2 tahun yang lalu ketika UN terakhir selesai itu memang sudah jelas di sana ada klausul yang mengatakan bahwa proktor itu dihargai atau dihonori 100.000 kalau tidak salah. Kemudian untuk teknisi juga sama, mulai dari kegiatan sinkronisasi, kemudian kegiatan simulasi sampai pelaksanaan itu semuanya bisa dihonori untuk proktor dan teknisi. Tetapi untuk pengawas ini saya baru menemukan satu klausul yaitu untuk transport. Apakah untuk honor teman-teman pengawas ini diperbolehkan, dan kalau misalnya diperbolehkan berapa besarannya? Ini penting Pak Sam karena biar tidak menimbulkan perbedaan di antara teman-teman kami di MKKS, karena jujur yang paling ditanyakan adalah terkait dengan ini Pak. Saya kira itu Pak. Kami terus memantau, kami membantu kegiatan ini agar berlangsung sukses Pak. Maturun. Nggih, Pak Alihin, intinya jajaran teman-teman MKKS siap nggih? Siap Pak. Clear di lapangan nggih? Siap. Oke. Itu soal honor atau transport tak jawab. Ini nanti untuk yang karantina mandiri secara khusus nanti mohon dari Pak Alihin di tracking ada berapa nanti laporkan ke kami Pak. Nanti akan kami asesmen tersendiri dan Pak, kami akan koordinasi ke pusat juga. Nah ini juga harus ada hal yang perlu kita perlu dalami karena kalau secara teknis bisa, cuma ini sangat ribet dan coba kita konsolidasikan dulu. Kemudian untuk pembiayaan secara regulasi ini di dalam BOS ini dengan adanya surat edaran dari kementerian ini untuk KSN data dukungnya dari BOS dipersilahkan, dan memang tadi liane Pak Alihin paling orang nggak ada yang berani tanya ini kan, karena Pak Alihin baru berani tanya ini. Yang pada prinsipnya ini yang untuk PNS Pak, kados Pak Alihin dan teman-teman guru yang lain yang PNS itu nggak boleh terima honor ya. Ya itu pokoknya kondite dan untuk semuanya yang PNS nggak boleh terima honor. Nanti yang boleh terima honor yang non ASN, yang proktor ini. Yang proktor nanti boleh menerima honor. Namun Bapak Ibu juga harus perhatikan kondisi RKS masing-masing. Jangan sampai kejadian tahun ini kemarin sudah sampaikan Bu Sekdin ya di pembinaan pas saat PPDB, ada berapa nyun sewu berapa M itu yang salah perencanaan akhirnya rasanya beda. Ini kalau misalnya ada perbedaan dari perencanaan terus pelaksanaan nanti mohon nanti dikawal benar untuk bisa pada saat perubahan APBD disampaikan. Walaupun ini juga dana BOS. Jadi Bapak Ibu dana BOS itu masih dalam pantauan kami dalam kendali APBD. Jadi masuk di penetapan APBD walaupun uangnya langsung dari pusat ke panjenengan. Kemudian untuk pengawas ini juga transport itu bisa dari BOS nanti. Untuk besarannya ini karena juga jumlahnya banyak, ini nanti proporsional tingkat lokal, yaitu kurang lebih kalau silang ya seperti yang UNBK kemarin ujian nasional itu yang biasanya 50.000 kalau nggak salah. Dan ini untuk honor ini Pak Tio ada nggak ya? Coba Mas Wawan, ini Mas Tio, kami standby kan di sini juga, ikut di sini. Pundi Mas Tio nggih. Mas Tio. Nah gitu. Nah, dari Solo ini. Pak Tio. Mama sudah open nggih. Oke. Kok malah di-mute malah. Mati nih. Anmu. Halo? Saya Mas. Wah. Niku oke. Nah, sudah monggo. Nggih.
Pak. Mas Tio, ini Pak Tio, niki terkait dengan penggunaan BOS tadi secara garis besar sudah saya sampaikan ke teman-teman, khusus yang PNS ini tidak boleh menerima honor, tapi yang non ASN nanti pengaturannya boleh, besarnya berapa. Mohon jenengan tambahi lagi terkait dengan snack yang kisaran 20.000 itu juga boleh kan. Monggo Pak Tio. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terkait dengan pelaksanaan KSN, memang di dalam aturannya ada surat dari kementerian bahwa bisa didanai dari dana BOS. Hanya beberapa item yang bisa sesuai dengan juknis BOS, bahwa untuk yang bisa dibiayai, di samping mungkin ada ATK ya bisa, kemudian konsumsi bagi panitia, baik itu pengawas, proktor maupun teknisi, termasuk kepanitiaan. Ini biasanya untuk standar di Jawa Tengah untuk snack sekitar 20.000, kemudian untuk jika sampai dengan sore, proktor itu kan sampai jam 5 sore, itu untuk makan siang 30.000, ya. Jadi untuk snack 20.000, makan siang 30.000. Kemudian untuk honor tadi sudah dijelaskan Pak Kabid bahwa untuk ASN memang tidak diperbolehkan karena sudah mendapatkan TPP, ya. Sesuai aturan bahwa karena sudah mendapatkan TPP tidak boleh mendapat honor tambahan. Sedang untuk yang non ASN bisa dibiayai untuk honor, ya. Besarnya kalau dari standar dulu waktu juknis BOS yang tahun lalu sewaktu ada UN, untuk proktor itu 150.000, kemudian untuk pengawas 50.000, ya. Kemudian ada transport, ya, transport lokal 50.000. Tapi kalau transportnya nanti antar kabupaten, umpama kota Semarang ke Kabupaten Semarang, itu standarnya 100.000. Jadi mohon nanti dilihat pengawasannya itu dalam kota atau lintas kabupaten kota. Mohon nanti untuk dicermati kemudian. Intinya seperti itu, ya. Kemudian untuk backdrop juga boleh, atau mungkin ada perlu backdrop, spanduk, itu juga diizinkan dari dana BOS. Demikian mungkin penjelasan dari kami Pak Kabid. Matur nuwun Pak Tio. Pak Likin pun cetha dereng. Mumpung dereng disudahi niki. Sik Mas. Ren Pak. Nah, monggo Pak Likin. Pak Tio, sedikit lagi Pak. Yang membiayai, tadi Pak Kabid menyampaikan bahwa yang membiayai adalah sekolah pengirim. Terkait dengan ini nanti yang membiayai sekolah penyelenggara atau sekolah pengirim, Pak, termasuk yang honor maupun transport tadi. Kalau yang proktor saya kira sekolah penyelenggara. Tetapi untuk pengawas ini nanti yang membiayai honornya dari mana? Dari sekolah penyelenggara atau sekolah pengirim, kemudian transportnya dari sekolah penyelenggara atau pengirim. Terima kasih. Jadi kalau untuk transport jelas ya dari sekolah pengirim. Sekolah pengirim, ya. Dia harus ada surat tugas, kemudian ada SPPD, ya, untuk transport maupun honornya. Jadi dari sekolah pengirim. Kalau yang proktor kan berarti di sekolah setempat, Pak. Untuk penyelenggara. Berarti itu penyelenggara. Yang membiayai dari sekolah penyelenggara itu. Dia seperti itu. Siap, nggih Pak. Yang seneke yo masing-masing, ya toh? Muridnya sapa lah kuwi diseneki, ngoten Pak nggih? Nggih, siap Pak. Wah, iki pun cetha niki. Mudah-mudahan semangat niki. Pak Likin nggih. Siap, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Likin. Niki nyuwun wur-wur Pak Gianto wonten mboten nggih niki? Cabang Dinas 4. Pak Gianto cabang Dinas 4, Pak Wawan. Kinara ini sudah kami jawil. Nggih. Nah, nyuwun arahane Pak, nyuwun petuae, nggo. Sudah kami minta untuk unmute. Monggo Pak Ki. Posisi kami co-hostkan. Monggo Pak. Nggih. Nyuwun sewu niki nyopir. Nyotir. Nggih, kula mengikuti saja langkah selanjutnya Pak Sam nyuwun sewu.
Saya minta nanti masing-masing cabang dinas untuk koordinasi dengan MKKS terkait dengan pendataan sekaligus nanti memantau pelaksanaannya. Saya khawatir karena pelaksanaannya di satuan pendidikan itu nanti protokol kesehatannya bisa juga nanti tidak akan terabaikan. Nah, saya minta nanti MKKS dengan cabang dinas bisa berkolaborasi untuk memantau pelaksanaannya di masing-masing satuan pendidikan. Ngoten Pak Sam, nyun sewu. Oke. Nggih, matur nuwun Pak Gi, lanjut jenengan lagi. Penting niki kan, Bapak Ibu. Jadi matur nuwun. Siap. Lagi-lagi Pak Likin nanti di jajaran MKKS Kabupaten Kota untuk tetap berkoordinasi, konsolidasi dengan Kacabdin. Ini juga mengantisipasi nggih, karena ini mau nggak mau mendatangkan siswa. Ini minimal ada informasi ke masing-masing nggih, gugus Covid atau monggo yang biasa panjenengan koordinasi pada saat PTM nanti disampaikan Juknis maupun surat dari pusat saja terkait dengan KSN ini. KSN ini yang intinya minimal puskesmas setempat untuk penyelenggara untuk bisa diberitahu untuk mengantisipasi apa-apa yang perlu dilakukan. Dan kami mohon nanti kendali dari cabang dinas untuk bisa konsolidasi di wilayah masing-masing. Sam, tambahan sedikit Pak Sam. Terkait dengan pengaturan tempat duduk Pak Sam. Tadi yang saya sampaikan ke Pak Sam untuk pengaturan tempat duduk. Kalau bisa kan kita menggunakan satu ruangan dan tetap menjaga protokoler prokes gitu nih. Hari pertama itu ada 15. Kalau satu ruangan itu komputernya biasanya rata-rata 32 minimal, maka satu ruangan itu bisa menggunakan 32 komputer, maka satu ruangan itu bisa dipakai nomor 1, 2, 3 sampai dengan 32. Pada hari pertama kita menggunakan nomor ganjil, mungkin pada hari kedua kita akan menggunakan nomor genap. Sehingga anak-anak tetap akan tidak menggunakan satu komputer yang sama. Dan mereka akan tetap jaga jarak, Pak, karena sudah dilatih satu itu tadi. Mungkin ini juga himbauan pada teman-teman semua agar mungkin ini strategi pengaturan tempat duduk yang betul-betul bisa mengikuti prokes yang berlaku, Pak Sam. Ya, matur nuwun, Pak. Pak. Nanti ini praktek baik juga, tapi jangan lupa nanti juga disemprot, Pak, nggih. Pokoknya prokesnya jangan lupa. Yang jelas ini juga semuanya juga sangat berhati-hati, keselamatan kesehatan untuk dapat diperhatikan. Dan itu kalau bisa juga nanti anak-anak sebelum masuk ruangan tetap prokes diterapkan nggih. Masker dan sebagainya 5M termasuk nanti dicek dan sebagainya. Nggih. Pak Narto, Pinara, Pak Narto. Pak Wawan, ada Pak Narto, Pak Wawan. Masih ada 5 sampai 5 menit ya. Pak Narto. Nih, wah juga ini di perjalanan. Monggo Pak, saya persilahkan kalau ada hal yang perlu disampaikan. Nyetir juga. Numpang sih, tapi itu audionya enggak masuk Pak Narto. Enggak masuk. Audionya Pak Narto. Enggak bisa. Nah, mic-nya itu yang bermasalah. Posisi sudah unmute. Ya. Oke, siap. Oh, sakit tuh. Nah, bisa ya Pak? Ya, bisa. Oke, monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Sam. Saya mengikuti dari awal ini tadi dan kebetulan kami tadi juga koordinasi dengan MKKS Kabupaten Demak. Pada prinsipnya tadi MKKS di Kabupaten Demak juga sudah rapat mempersiapkan hal ini, Pak Agus Budi. Namun memang kami tadi ada hal yang perlu kami tanyakan, Pak, yaitu data peserta yang dari Kemenak itu ternyata jumlahnya menjadi lebih banyak di data akhirnya. Sementara tadi paparan dari Mas siapa tadi itu kan penggabungan sudah ditutup ya, penggabungan sudah ditutup. Ya, penggabungan sudah ditutup
Dan kami sebenarnya berharap kalau di Kemenak itu banyak pesertanya, ya mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah ini kesempatan kami untuk koordinasi dengan Kemenak ya hari ini dengan sampai dengan hari Senin besok itu Pak. Karena Kemenak mendaftar itu tidak memberikan data ke kami, sehingga kami tadi kaget ada banyak yang mengikuti. Itu Pak Sam. Oke. Oke Pak Narto, terima kasih. Ya, cabang dinas 2 solid ya, MKK sudah. Itu nanti yang terkait dengan teknis mandiri itu nanti di bawah koordinasi teman-teman di provinsi, tim proktor juga. Nanti kemungkinan masih bisa diupayakan kalau nggak salah. Pak Sion, untuk terkait dengan mandiri setelah simulasi masih mungkin enggak? Pak Sion? Oke, nanti sambil mempersiapkan. Bisa. Oh, bisa ya? Masih bisa. Oke. Mandiri masih selama data siswanya masuk di web KSMK masih bisa melaksanakan nanti di. Oke, siap. Oke pun Pak, jenengan lanjut perjalanan. Oke. Wah, kabeh nih. Saya masih di kantor ini, di gedung B, Tutpuri Handayani. Wah. Siap, pangapunten. Nah, oke, siap, gak apa-apa. Kami terima kasih. Ini tim anu nih, tahan banting nih. Oke. Nanti mohon Pak Narto berkoordinasi utusan saja yang ditunjuk di cabang dinas yang menjadi koordinator proktor nanti bisa lebih lanjut dengan tim kami di provinsi. Yang jelas kami juga nanti mohon dari teman-teman cabang dinas, Bapak Ibu Kacabdin dan juga kasih yang hadir, para kasih yang hadir, nanti kami mohon bantuannya untuk menunjuk satu koordinator yang kaitannya dengan proktor ini bisa sinergi. Kalau ada apa-apa nanti secara berjenjang bisa kita selesaikan. Bu Nikmah masih ada? Bu Nikmah Pak Wawan? Nah, juga di jalan. Monggo Bu Nikmah, ini kami beri kesempatan untuk ngendikan atau mungkin ada hal yang perlu disampaikan. Semoga. Belum Mas Wawan? Belum. Di unmute terlebih dahulu Bu Nikmah, nun sewu unmute. Di unmute Bu. Oke. Dipencet Bu HP-nya. HP-nya Bu, mute-nya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan yang sudah sangat jelas tadi dari. Halo Om Yunan. Halo, sampun sakit Bapak? Sampun. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sam, penjelasannya sudah sangat jelas. Untuk teman-teman MKKS dan SMA, intinya dari kami tadi sama dengan Pak Ki, protokol kesehatan. Kemudian kalau saya lebih monggo anak-anak diberi semangat untuk berjuang, lomba dengan cara yang terbaik. Kemudian ketika lomba nanti aturan-aturan dilaksanakan supaya hasil dan prosesnya sesuai dengan aturan. Ada catatan barangkali kalau hasilnya bagus tapi misalnya prosesnya kurang bagus nanti jadi mungkin di belakangnya ada yang jalan dan sebagainya nanti menjadi catatan sehingga proses dan hasil harapannya bagus. Selamat berlomba, anak-anak diberi semangat untuk menjadi pemenang dan berusaha yang terbaik. Itu saja Pak Sam dari saya, selamat mengikuti lomba dengan semangat yang bagus dari semua siswa, kemudian guru pembimbing, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Kecapin nanti kerjasama dengan MKKS. Terima kasih Bapak, itu saja. Matur nuwun Bu Nikmah, ini Bapak Ibu sebagai penghujung penutup, matur nuwun pesannya Bu Nikmah. Tadi Pak Lihin, jangan sampai nanti prosesnya ada masalah. Jadi kalaupun nanti didukung dari dana BOS harus sesuai dengan aturan. Tadi juga sudah ada koridor-koridornya. Dan ini kita coba memaksimalkan fungsi peran dari wilayah. Nanti Bapak Ibu cabang dinas untuk bisa berkonsolidasi di wilayah masing-masing bersama dengan MKKS dan para kepala SMA, baik negeri maupun swasta, termasuk yang Kemenak, ini juga mohon dikoordinasikan. Dan sekali lagi, prokes
harus dijaga betul dan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk bisa dipersiapkan dengan baik. Dan adapun pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa, ini karena waktu juga yang harus memisahkan acara ini dan kami harus masih bergeser lagi nih. Kalau Bapak Ibu sudah kondur, saya masih bergeser lagi nih karena ada yang harus kita selesaikan terkait dengan PPDB. Dan mohon maaf, tidak bisa memuaskan karena banyak yang raise hand belum bisa kita layani dan nanti kita optimalkan di grup ya, di grup WA, di grup Telegram ini kita handling bersama teknis teman-teman proktor dan ICT kita fasilitasi untuk segala sesuatunya. Dan terakhir Bapak Ibu, kami dari jajaran bidang PSMA dan juga atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat dan semoga sukses penyelenggaraan KSN tingkat kabupaten kota dan di bawah koordinasi Bapak Ibu cabang dinas Wilayah 1 sampai dengan 13 beserta Ketua MKKS SMA Provinsi Jawa Tengah dan seluruh jajaran Ketua MKKS SMA Kabupaten Kota se-Jawa Tengah untuk bisa bersama-sama dan solid melaksanakan KSN ini penuh dengan integritas, penuh dengan semangat, dan tidak lupa menjaga protokol kesehatan, dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.